sore teman-teman, saya atas nama Margarita Mariana Lida, NIM 160308003, semester 9, kelas reguler sore, jurusan Sosiologi, mata kuliah Sosiologi Terapan. Sore ini saya akan mempresentasikan tugas review buku 4 yang berjudul Perpustakaan dan Masyarakat, Peran, Tanggung Jawab, dan Masa Depan di Zaman Perubahan, ditulis oleh David Becker dan Wendy Evans. Dalam lingkungan pertumbuhan informasi yang eksponensial saat ini, perpustakaan dalam segala bentuknya adalah lembaga yang paling mewakili masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, harus diakui bahwa perpustakaan sangat diperlukan sebagaimana adanya pada hakikatnya sebagai saluran untuk menangkap, melestarikan, dan mengirimkan warisan bangsa kita, warisan kemanusiaan, catatan kemenangan dan kegagalannya dari umat manusia, pencapaian intelektual, ilmiah, dan artistik, seperti yang dijelaskan oleh Vartan Gregorian, Presiden Carnegie Corporation of New York pada tahun 2007. Perpustakaan selalu dan akan terus seperti itu lembaga sosial yang menyebarkan demokrasi dan pertumbuhan dan pembangunan. Namun kesimpulan bahwa pertumbuhan informasi secara eksponensial akan mengurangi masalah-masalah dunia adalah sebuah red herring. Sebaliknya, ada jurang perbedaan antara kaya dan miskin, lingkungan yang runtuh, dan masalah kesehatan yang menakutkan antara lain. Perpustakaan harus menginterogasi skenario dan tantangan masa depan dan mempertimbangkan peran mereka dalam mendukung dan merayakan keberagaman dalam masyarakat. Karena ada dorongan besar untuk mengembangkan platform untuk penyampaian akses tanpa hambatan ke informasi dan teknologi yang memiliki kapasitas untuk mewujudkan komitmen tersebut, perpustakaan tidak boleh meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat dalam memastikan kebebasan akses ke informasi. Dalam lingkungan teknologi saat ini, internet memiliki kapasitas untuk menyediakan akses informasi yang setara dan adil. Ketentuan tersebut harus dilindungi dan dikembangkan untuk mendukung proses demokrasi, kebebasan berbicara, dan kebebasan intelektual. Perpustakaan selalu berkomitmen untuk menantang proses penindasan yang membatasi akses ke informasi, dan mereka harus terus menjunjung tinggi ini sebagai pilar praktik perpustakaan yang baik. Buku ini membahas penegakan kebebasan untuk memastikan perubahan sosial yang positif di masa depan. Namun, sementara kebutuhan untuk menegakkan kebebasan akses informasi diakui, kenyataan signifikan adalah kesenjangan yang tumbuh antara kaya informasi dan miskin informasi. Kesenjangan ini diperburuk di era digital ketika begitu banyak informasi tersedia daripada sebelumnya, tetapi begitu banyak yang kehilangan bahkan akses paling dasar ke sumber daya sederhana atau tingkat rendah. Perpustakaan, masyarakat, dan tanggung jawab sosial. Ini dimulai dengan merangkum banyak tantangan yang perpustakaan dan masyarakat secara umum hadapi sekarang dan di masa mendatang. Ini menarik perhatian pada pentingnya teknologi informasi dan komunikasi atau biasanya disingkat dengan TIK sebagai salah satu pendorong utama, tidak hanya dalam hal penyediaan infrastruktur, tetapi juga terkait dengan cara di mana informasi
dan konten disimpan, diakses, dan dimanfaatkan untuk efek terbaik. Dalam konteks ini, salah satu tantangan utama yang saat ini dihadapi adalah kesenjangan digital. Perpustakaan memiliki peran kunci dalam menjembatani kesenjangan signifikan yang masih ada di negara yang berkembang dan maju antara si kaya dan si miskin. Ada tantangan yang sama besarnya dalam hal penyediaan dan akses yang mudah dan tanpa batas, informasi yang berkualitas, dan kemampuan pengguna untuk mengevaluasi dan memanfaatkannya secara efisien dan efektif. Pustakawan jelas memiliki peran kunci di sini, tidak hanya sebagai perantara antara narasumber dan pengguna, tetapi sebagai fasilitator dan pengajar yang memperkuat peran perpustakaan sebagai sumber daya pendidikan dan budaya yang mendasar. Buku ini banyak membahas tentang perpustakaan sebagai ruang fisik, meskipun perkembangan digital telah mengubah cara kita memandang perpustakaan sebagai sebuah bangunan. Jelas bahwa akan terus dibutuhkan tempat di mana orang dapat pergi untuk belajar, meneliti, belajar berinteraksi, bersosialisasi, dan menjalankan lebih banyak fungsi. Beberapa di antaranya secara tradisional dikaitkan dengan perpustakaan, sementara yang lebih mirip dengan saat ini dilakukan di ruang sosial dan publik lainnya. Teknologi mendorong. TIK telah merevolusi cara informasi dibuat, disimpan, diakses, dan dieksploitasi. Seperti yang dijelaskan Derek Lau dan Sarah Porter, di antara kontribusi lain, sekarang ada banyak orang yang belum pernah mengenal dunia tanpa internet. Seperti yang dibahas Jenny Craven, perkembangan besar selanjutnya diperkirakan potensi sumber daya digital yang cukup besar diakui secara luas, dan banyak proyek besar telah membuahkan hasil di bidang ini. Konsekuensinya, perpustakaan telah bertransformasi melalui penerapan teknologi, tetapi mereka selalu diubah lebih jauh jika mereka ingin terus menjadi kekuatan vital untuk kebaikan yang telah lama ada di hati mereka. Beberapa teknologi, misalnya perangkat seluler dan jenis penggunaan internet, belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam hal akses informasi atau dukungan pendidikan, budaya, dan sosial. Komunikasi ilmiah adalah area tertentu seperti yang diidentifikasi oleh Clarence Kreaser, di mana teknologi mengubah cara penelitian didukung dan temuan dikomunikasikan dan dibagikan. Pada saat ini, tampaknya ada pandangan yang jelas bahwa publikasi hanya elektronik adalah jalan ke depan, meskipun tidak ada konsensus tunggal tentang bagaimana hal itu akan dicapai. Sebagian karena kurangnya kejelasan tentang model ekonomi dan kekayaan intelektual di masa depan. Lebih luas lagi, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal hubungan antara perpustakaan digital dan penciptaan pengetahuan dan penggunaan dalam komunitas yang berbeda, serta penyediaan infrastruktur berkualitas tinggi dan tersebar luas. Ekuitas dan kesetaraan akses. Informasi selalu menjadi komoditas dasar, dan perpustakaan telah lama
diandalkan untuk menyediakannya. Prinsip akses gratis ke sumber daya yang disimpan perpustakaan adalah salah satu fondasi utama masyarakat demokratis. Akses ke informasi lebih mudah dari sebelumnya, tetapi tidak untuk semua. Internet khususnya dapat memfasilitasi dan menghambat akses yang adil ke informasi, meskipun ketidaksetaraan telah ada bahkan sebelum era digital muncul. Hal ini berlaku di negara maju seperti halnya di negara berkembang, karena kita sekarang hidup di masa kesenjangan digital di mana teknologi dan akses ke informasi dapat memisahkan yang kaya dari yang tidak punya. Ada ketimpangan yang signifikan dalam penyediaan perpustakaan secara global. Di satu sisi, seperti yang ditunjukkan John Vetter, akses ke informasi tidak pernah semudah ini. Di sisi lain, seperti yang dibahas oleh sejumlah penulis dalam buku ini, terdapat ketimpangan dan ketimpangan yang lebih besar dalam hal kemampuan untuk mengakses dan menggunakan informasi yang diberikan dibandingkan sebelumnya. Di Inggris misalnya, masih ada serangkaian jaringan perpustakaan yang mapan publik, akademis, swasta, dan melayani kebutuhan informasi dan waktu luang sebagian besar penduduk, yang sebagian besar gratis pada titik penggunaan, bahkan jika tidak semua orang memanfaatkan sepenuhnya layanan yang ditawarkan. Meskipun di sini adalah kesenjangan digital dengan jutaan orang tidak pernah menggunakan internet, hal yang sama berlaku untuk sebagian besar dunia barat. Namun sayangnya, hal tersebut kurang positif di bagian lain dunia, dan bahkan di negara-negara kaya ada ketidakseimbangan yang tidak dapat diterima dalam hal pengambilan jika bukan penyediaan koleksi dan layanan perpustakaan. Pendidikan dan literasi digital. Perpustakaan telah lama memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan di semua tingkatan, mengeksplorasi cara-cara perpustakaan dapat berkontribusi untuk pengajaran dan pembelajaran, dan banyak peluang yang ditawarkan oleh TIK dengan pergeseran yang meningkat dari dosen ke mahasiswa dan menuju silabus dan kemandirian pelajar. Seperti yang disimpulkan David Harris, bentuk baru lingkungan belajar dan karenanya penyediaan sumber daya memiliki arti penting khusus dalam konteks pembelajaran jarak jauh, baik di negara maju maupun berkembang, seperti yang dibahas Chinwe Newsy, dan konsep Universitas Tanpa Batas sekarang mulai diterima sebagai dasar perkembangan di masa depan. Seperti apa perpustakaan untuk anak-anak dan remaja di masa depan? Masa depan perpustakaan untuk kaum muda sedang direvisi dengan cara yang menarik dan inovatif, seperti yang didiskusikan oleh Judith Elkim di bab 16, sementara Salim Maynard berfokus pada masalah yang berkaitan dengan perkembangan kebiasaan dan sikap membaca anak-anak, efek dari teknologi baru tentang kebiasaan dan sikap membaca ini, dan peran pustakawan anak-anak. Kemudian, di mana informasi sekarang dapat diakses secara paradoks, merupakan kerugian sekaligus keuntungan. Di negara yang berkembang dan negara maju, masalah utama pada akhirnya bukanlah ketersediaan informasi, tetapi bagaimana cara terbaik mengakses informasi tersebut. Perpustakaan sebagai ruang fisik. Terlepas dari pergerakan signifikan menuju penyediaan digital, namun terdapat kebutuhan yang terus berlanjut akan perpustakaan sebagai ruang lokasi di mana
aktivitas tertentu termasuk bersosialisasi dapat berlangsung. Berbicara tentang tempat, suatu tempat yang bukan merupakan tempat kerja maupun rumah, melainkan terletak di tengah. Dengan kata lain, wilayah netral di mana orang dapat berkumpul, belajar, dan bersosialisasi dengan bebas, di mana mereka didorong dan didukung spontanitas. Menariknya, subjudul buku Oldenburg menyebutkan kafe, kedai kopi, toko buku, bar, salon rambut, dan tempat nongkrong lainnya di jantung komunitas, tetapi tidak secara eksplisit merujuk ke perpustakaan. Memang baginya tempat ketiga menggabungkan lingkungan dan jaringan pertemanan yang terdiri dari hubungan yang biasanya kurang intens dan membuat tuntutan yang sangat berbeda pada orang-orang untuk menciptakan ruang yang lebih dapat diprediksi oleh pelanggannya pada waktu tertentu daripada kebanyakan perpustakaan lokal. Lingkungan paling baik digambarkan sebagai kasual karena unsur-unsur kecelakaan dan informalitas kuat di dalamnya, tanpa harus merencanakan atau menjadwalkan atau mempersiapkan. Mereka yang bergerak dalam lingkungan yang akrab dan santai memiliki pengalaman sosial yang positif. Nilai dan dampak. Keberadaan perpustakaan di masa depan akan sangat bergantung pada dampak positif yang berkelanjutan dan sejauh mana mereka menciptakan modal sosial, budaya, dan ekonomi, khususnya di era digital. Menunjukkan nilai dan relevansi hanya dapat dicapai melalui proses evaluasi yang efektif dan tepat. Sejumlah bab dalam buku ini membahas cara-cara ini, di mana buku yang andal dan komprehensif dapat diperoleh untuk memastikan tidak hanya mengelola layanan perpustakaan yang ada dalam hasil terbaik, tetapi juga memungkinkan terciptanya layanan baru yang relevan dengan lingkungan masa depan. Pengalaman dan pencapaian hingga saat ini di bidang evaluasi perpustakaan beragam, membuat perbandingan sangat sulit dalam banyak konteks. Tetapi dalam kasus apapun, dan seperti yang telah dicatat, lingkungan masa depan akan sangat berubah dari yang perpustakaan dan pustakawan dan pengguna perpustakaan sebelumnya telah mengetahui bahwa kerangka kerja dan pendekatan baru akan diperlukan yang memungkinkan pemangku dan kepentingan utama untuk menilai dan mengkonfirmasi atau sebaliknya nilai sebenarnya dari apa yang diusulkan dan ditawarkan dalam hal penyediaan baik fisik maupun virtual, dan dalam berbagai konteks politik, ekonomi, sosial, dan teknis. Pemikirkan ulang perpustakaan. Jelas dari deskripsi perkembangan perpustakaan di bab-bab selanjutnya bahwa perubahan sudah berjalan dengan baik, dengan berbagai proyek dan contoh yang mengeksplorasi masa depan baru untuk perpustakaan. Memang pustakawan sering menjadi salah satu pengadopsi awal teknologi baru, membuka jalan untuk adopsi yang lebih luas oleh organisasi sektor publik dan swasta lainnya. Meskipun sejumlah komentator telah mengamati bahwa kemajuan tidak konsisten atau koheren, definisi tulang perpustakaan yang disepakati secara luas dalam istilah abad ke-21 tetap sulit dipahami, dan Derek Lau berpendapat bahwa masih ada kebingungan tentang di mana perpustakaan sesuai dengan konteks yang lebih luas dan di mana mereka sekarang harus berinteraksi dengan yang lain, bagian dari organisasi yang mereka layani,
Layanan yang disediakan oleh perpustakaan akan sangat bervariasi tergantung pada persyaratan inti dari kelompok pengguna utama, dan karena akses digital ke berbagai layanan memiliki menjadi lebih mudah, seringkali sulit untuk memisahkan perpustakaan individu dari satu sama lain, setidaknya dalam pikiran penggunaan akhir. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan selamat malam.